Shalom buat anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarmu? Ibu harap kamu tetap dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa untuk mandi supaya badan kamu tetap segar dan sehat. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika mengenai pecahan campuran. Nah, anak-anak ibu, mengenai bilangan pecahan, banyak sekali cara yang kita temukan. Ibu tidak melarang kamu cara yang bagaimana yang kamu lakukan untuk menyelesaikan bilangan pecahan. Yang penting kamu benar-benar mengerti cara tersebut. Ibu tidak melarang, baik itu yang cara ibu berikan ataupun kamu menemukan referensi lain, ibu tidak melarang. Nah, untuk memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita awali dengan doa. Jangan lupa untuk berdoa, tidak perlu malu, supaya pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Pecahan campuran. Mengenai pecahan campuran, Ibu akan menjelaskan di sini, yaitu pembilang dibentuk dari bilangan bulat pada pecahan campuran yang dikalikan dengan penyebut. Lalu ditambahkan pembilang pada pecahan campuran, yaitu A, B per C. Itu sudah kamu lihat di layar. A itu disebut dengan bilangan bulat, B itu disebut dengan pembilang, C itu disebut dengan penyebut. Nah, anak-anak ibu, untuk menghitung bilangan pecahan campuran, terlebih dahulu kamu mengubahnya ke pecahan biasa. Setelah itu kamu boleh melakukan operasi hitung. Namun harus diingat, apakah penyebutnya itu sudah sama atau belum. Kalau sudah sama, kamu boleh melakukan hitungan. Tapi kalau belum, kamu samakan terlebih dahulu penyebutnya. Untuk menentukan penyebut ada banyak cara. Itu tergantung kamu di mana kamu memahaminya. Kalau yang ibu jelaskan beberapa minggu lalu, ada dua cara, yaitu menentukan penyebutnya dengan perkalian. Kalau dia ada dua bilangan pecahan, penyebut dikali penyebut. Tapi kalau dia ada tiga bilangan pecahan, dilakukan dengan diagram, menentukan dengan pembagian. Atau ada juga melakukan KPK dengan perkalian, itu boleh juga, tergantung anak-anak ibu di mana mudah memahami untuk menentukan penyebutnya. Nah, untuk selanjutnya ibu akan menjelaskan bagaimana cara perhitungan bilangan pecahan campuran, baik itu penjumlahan dan pengurangan. Ibu harap anak-anak ibu dapat mengerti materi yang ibu jelaskan. Contoh yang pertama, 2/3/4 ditambah 3/5. Nah, caranya terlebih dahulu kita menentukan pecahan bilangan biasa. 2/3/4. Ini dulu yang kita kerjakan. Inilah dia. 2/3/4. 2 dikalikan terlebih dahulu. Lalu sudah dapat hasilnya, ditambahkan ke 3. Inilah dia. 2 dikali 4 ditambah 3/4. Penyebutnya tetap 4, tidak boleh diubah, 4. Dapatlah hasilnya 11/4. Lalu yang kedua, 3/5. 3/5 dikalikan terlebih dahulu bilangan bulat dengan penyebut. 3 kali 5 baru ditambahkan dengan pembilangnya, ditambah 3. Inilah dia. 3 dikali 5 ditambah 3/5. Penyebut tetap, tidak boleh diubah. Dapatlah dia 18/5. Inilah ibu kotai, berubahlah menjadi pecahan biasa 11/4 dan 18/5.
Inilah cara pertama. Kita akan melakukan cara pertama terlebih dahulu. Karena ini contoh pertama ada sebanyak 2 bilangan pecahan. Cara pertama, 11/4 ditambah 18/5. Kan tadi sudah diubah menjadi pecahan biasa. Kita lakukan perkalian silang terlebih dahulu untuk mengubah pembilangnya. Lalu penyebut kita kalikan penyebut dengan penyebut. Dapatlah dia 5 kali 11, 55. 4 kali 18, 72. Per 20, karena penyebut dikali penyebut. 4 kali 5. Tambahkan 55 ditambah 72 per 20, hasilnya 127 per 20. Ini cara pertama. Sekarang cara kedua. Cara kedua, tetap tadi setelah diubah menjadi pecahan biasa, 11/4 ditambah 18/5. Nah, kita lakukan dulu yang namanya diagram. Ini diagram. Tadi penyebutnya 4 dan 5. Buatlah ini menjadi 4 dan 5. Setelah itu kita bagikan. Dimulai dari terendah 2, dibagi 2. Pada penggunaan diagram, kalau dia hasil pembagiannya masih bersisa, tidak perlu dibagi. Dia tetap nilainya. 4 bagi 2, dibagi tidak memiliki sisa, hasilnya 2. 5 bagi 2 memiliki sisa, tetap 5. Lalu dibagi lagi 2. 2 bagi 2 hasilnya 1 karena tidak punya sisa. 5 bagi 2 memiliki sisa, tidak perlu, tetap 5. Dibagi lagi 5, 1 tidak perlu karena sudah selesai. 5 bagi 5 hasilnya 1, selesai. Lalu kita kalikan yang dibagi tadi. 2 dikali 2 dikali 5. Dapatlah 2 kali 2 4, 4 kali 5 20. Dapatlah penyebutnya 20. Nah, setelah itu 20 dibagi 4. 4 kali berapa hasilnya 20? 5. Nah, 5-nya itu dikalikan 11. 5 kali 11, 55. Setelah itu 20 dibagi 5. 5 kali berapa hasilnya 20? 4. 4 dikali 18. Hasilnya 72. Dapatlah 55 ditambah 72 per 20. Hasilnya 127 per 20. Ini cara kedua. Sekarang cara ketiga. Cara ketiga, menentukan KPK dengan perkalian. Kalau kamu tidak tahu perkalian, kamu tidak akan bisa menyelesaikannya dengan KPK. Cara ketiga, 11/4 ditambah 18/5. Caranya kamu buat dulu kotak seperti ibu. Nah, karena yang paling besar penyebutnya itu 5, boleh kamu buat batasi sampai 5. Ibu buat sampai perkalian 6. X ini tandanya dikali, 4 ini tandanya penyebut tadi, 5 juga penyebut. Ini yang dikali 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita kalikan. 4 kali 1, 4. Kali 2, 8. Kali 3, 12. Dan seterusnya dapatlah 24. Begitu juga 5. 5 kali 1, 5. 5 kali 2, 10. Seterusnya sampai 34. Maaf, sampai 30. Nah, ibu perbaiki. Jadilah 5 kali 6, yaitu 30. Kita lihat nak, hasilnya yang sama, ada berapa? Ternyata kita temukan hanya 1, yaitu 20 dan 20. Kalau 4 dia di perkalian berapa? 5. Kalau 5 di perkalian 4. Itu harus ingat. Jadi penyebutnya berapa? 20. Inilah dia. Penyebutnya menjadi 20. Nah, 20 dibagi 4. Seperti tadi, 20 dibagi 4. Berapa hasilnya?
Cara mudahnya, lihat tadi diagram perkalianmu. 4 kali berapa dia hasilnya 20? 4 dikali 5. Berarti 5 dikali 11. Dapatlah 55. Sekarang 20 dibagi 5. 5 kali berapa hasilnya? 20. Kita lihat diagram kolom perkalian kita tadi. 5 kali 4 hasilnya 20. Berarti 4 dikali 18 hasilnya, Ibu ralat, 4 dikali 18 hasilnya 72. Jadi 55 ditambah 72 per 20 hasilnya 127 per 20. Inilah dia jawabannya pada cara ketiga. Nah, anak-anak ibu akan menjelaskan contoh yang kedua, yaitu perhitungan pada pengurangan tapi sebanyak 3 bilangan pecahan campuran. Nah, pada contoh yang kedua, ibu akan menjelaskan dengan 2 cara. 4 3 per 2 dikurang 1 per 6 dikurang 2 3 per 2. Pertama sekali kita ubah menjadi pecahan biasa. Kita ubah dulu 4 3 per 2. Setelah itu 1 per 6 dan setelah itu 2 3 per 3. Pertama sekali kita tulis 4 3 per 2. Dikalikan dulu 4 kali 2 lalu ditambahkan 3. 4 kali 2 tambah 3 per 2. 4 kali 2 8 tambah 3 11 menjadi 11 per 2. Lalu kita kotakkan. Yang selanjutnya 1 per 6. 1 kali 6 lalu ditambah 1. Bilangan bulat dikalikan penyebut lalu ditambahkan pembilang. 1 kali 6 ditambah 1 per 6. Penyebut tidak boleh diubah. 1 kali 6 6 tambah 1 7. Dapatlah 7 per 6. Kita kotaki sebagai tanda. Nah, selanjutnya 2 3 per 3. 2 kali 3 ditambah 3. 2 kali 3 2 kali 3 ditambah 3. 2 kali 3 6 ditambah 3 9. Dapatlah 9 per 3. Penyebut jangan dulu diubah. Setelah kita dapat merubahnya menjadi pecahan biasa 11 per 2 7 per 6, 9 per 3, kita dapat melakukan perhitungannya, yaitu pengurangan. Cara pertama kita buat 11 per 2 dikurang 7 per 6 dikurang 9 per 3. Kita buat diagram seperti yang ibu buat. Penyebutnya yang kita cari 2, 6, dan 3. Inilah dia 2, 6, 3. Kita buat bagi. Dibagi dari angka terkecil. Kalau memang dia dibagi tidak habis, nilainya kita buat tetap. Kita buat dari 2. 2 bagi 2, 1. 6 bagi 2, 3. 3 bagi 2, masih ada sisa. Kita tetapkan 3. Lalu bagi lagi. Dibagi 3, 1 sudah pasti turun, sudah selesai. 3 bagi 3, 1, selesai. 3 bagi 3, 1, selesai. Selesai. Lalu yang dibagi tadi dikalikanlah dia. 2 kali 3, 6. Berarti penyebutnya menjadi 6. Inilah dia, 6. Sekarang kita tentukan pembilangnya. 6 dibagi 2. 2 kali berapa hasilnya 6? 3. 3 kali 11, 33. 6 bagi 6. 6 kali berapa hasilnya 6? 1. 1 kali 7, 7. 6 bagi 3. 3 kali berapa hasilnya 6? 2. 2 kali 9, 18.
Dapatlah dia 33 kurang 7 kurang 18/6. Kurangkan, hasilnya 8/6. Ini cara pertama. Sekarang cara kedua. 11/2 dikurang 7/6 dikurang 9/3. Kita buat KPK, perkalian, kotak perkalian. Kita buat seperti ini. Nah, karena penyebutnya paling besar 6, Ibu buat sampai kali 6. Tapi kalau tidak kamu temukan perkaliannya yang sama, hasilnya sama, ya kamu bisa lanjutkan dengan perkalian selanjutnya. Kita buat, tadi penyebutnya 2, 6, 3. Kali 1, kali 2, kali 3, sampai kali 6. Kita buat ya, 2 kali 1, 2, seterusnya sampai 12. 6 juga, 6 kali 1, 6, sampai kali 6, 36. Begitu juga 3 kali 1, 3 sampai kali 6, dapatlah 18. Kita tak cari yang sama hasilnya. 6, 6, 6. 12, 12, 12. Ada 2. Tapi yang kita ambil hasilnya itu paling kecil. Mana paling kecil? 6 yang sama. Jadi penyebutnya 6. Kita ingat nak, dikali berapa, pada perkalian keberapa dia hasilnya? Inilah dia 6. Nah, maaf. Nah, Ibu ganti menjadi 6, bukan 12 ya nak. 6 dibagi 2, penyebut dibagi penyebut 3. Kalau mau mudahnya tadi, lihat kotak perkalian tadi. 2 kali berapa hasilnya? 6. 2 kali 3 berarti 3 dikali 11, 33. Sekarang 6 bagi 6. 6 kali berapa hasilnya? 6. Lihat kotaknya tadi. Di perkalian 1. Berarti 1 dikali 7, dapatlah 7. 6 bagi 3. 3 kali berapa hasilnya? 6. Lihat kotak lagi tadi. 3 dikali 2. Inilah dia 6. Berarti 2 dikali 9. Dapatlah 18. Kita kurangkan. 33 kurang 7 kurang 18/6. Hasilnya 8/6. Inilah dia cara kedua. Nah, anak-anak Ibu, kamu sudah menyaksikan video pembelajaran yang Ibu berikan mengenai tugas. Itu ada 2 tugas Ibu berikan. Terus setiap tugas itu ada beberapa bagian. Di tugas yang kedua ada kesalahan pengetikan. Tentukanlah pengurangan bilangan campuran dari nomor 1-nya itu sudah benar, tanda pengurangan. Nomor 2-nya itu tanda jumlah, itu diganti menjadi tanda kurang ya. Itu ada salah pengetikan di nomor 2 bagian 2. Tentukanlah pengurangan bilangan campuran dari yang nomor 2 itu tanda tambah ini kuat diganti menjadi tanda kurang. Nah, sekian video pembelajaran dari Ibu. Semoga kamu menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Shalom.